Kita hari ini nggak terlalu banyak sketching juga sebenarnya. Malah aku saat painting ini nggak ada sketching sama sekali, tapi it's okay. We just know where to go. Sebenarnya buat bagian bawahnya aja gitu. Jadi hari ini aku pakainya landscape, modelnya landscape tuh gini, ini tuh portrait gitu ya. Jadi kalau tidur kayak gini, ini bilangnya landscape. Nah, ini kita mau gambar bagian bawahnya aja. Kayaknya di bawahnya tuh kayak semacam jalan atau gundukan salju gitu. Nah, ini nih bikin seperti ini. Jadi nggak rata, nggak apa-apa, cuma kayak gitu aja. Justru malah kalau bisa sebumpy mungkin atau tidak, gundukannya agak banyak gitu. I hope you guys can see this. Ini kan udah pakai pensil warna yang jadi mudah-mudahan kelihatan lebih jelas. Oke. Nah, setelah ini nanti kita akan bikin pohonnya. Jadi pohonnya itu sebenarnya aku nggak mau terlalu banyak sketching. Jadi kita bikin batangnya aja. Jadi bikin garis-garis ke atas, biar kayak nanti kebayang aja pohonnya ada di mana, yang mana lebih besar gitu. Oke, jadi yang di ujung sini, ini kan kayak ujung jalan setapak gitu. So, we still have some trees here, tapi blur, terus juga pendek-pendek, kecil-kecil karena kan jauh. Jadi boleh ditambahin satu gitu. Just like this. Terus makin lama makin besar. Terus yang sebelah sini bisa tambah tinggi. Nah, yang ini juga. And you can also add trees that looks like this. Jadi pohon yang regular tree gitu, tapi kan karena ini winter, jadi udah pada rontok daunnya. Okay, and then trees, small trees. Maybe have smaller one here. Dikombinasiin ya, jadi ada yang pendek, ada yang tinggi. Nah, bikin yang pendek satu di sini saya. Ini aku cuma bikinnya kayak gini aja untuk sketch. Jadi nggak terlalu banyak mau gambar gimana karena soalnya nanti semua juga akan kita tumpuk-tumpuk kayak pohonnya itu bukan ke permainan sketching atau gambar sebenarnya, malah lebih ke teknik kuasnya aja gitu. Oke, sekarang siapin cat ya, so we going to use lots of white. Jadi catnya putihnya banyak banget, terus biru. Nah, biru dan hijau. Kalau kalian punya phthalo green, lebih bagus lagi. Jadi kita juga pakai hitam. Tapi kalau untuk hitamnya nanti sih belakangan, jadi nggak sekarang. Kalau kalian punya phthalo green, please use phthalo green. Kalau nggak ada, pakai sap green atau any kind of green will do. Jadi nanti kita mau bikin warnanya tuh kayak toska-toska gitu. Itu bisa itu campurannya sebenarnya biru sama hijau. Tapi semakin hijaunya semakin tonnya lebih blue seperti phthalo green, itu hasilnya akan jadi lebih terang toskanya, jadi lebih cakep gitu. Oke, sekarang mau tambahin biru. Birunya aku pakai phthalo blue. So kalau kalian pakai acrylic painting kit from Kala, yang kita kasih itu namanya phthalo blue, birunya gitu. Jadi kenapa warna-warna tuh namanya aneh-aneh gitu sebenarnya.
as simple as this gitu. Mereka semua punya tones yang beda-beda. Terus juga ada beberapa yang kalau misalnya ngomong biru aja tuh birunya banyak banget. Ada yang ultramarine, ada yang birunya lebih ke cobalt blue, ada cerulean blue gitu. Jadi karena banyak banget, jadi namanya keren-keren itu emang kayak seperti kelihatannya sebenarnya, dan juga supaya lebih gampang untuk identify. Jadi aku udah siapin putih, phthalo blue atau biru yang primary ya, jadi biru warna dasar. Di sini aku pakainya hijau phthalo green, tapi kalau kalian punya sap green, it's fine. Kalau punya sap green berarti kita nggak usah kasih kuning. Jadi kalau kalian sudah pakai sap green dicampur buat biru untuk bikin warna Tosca, you don't need yellow anymore gitu. Nah, terus sama hitam. Jadi ini cuma segini yang kita pakai warnanya. Makanya kalau ada yang nanya, emang kalau yang painting kit dari Kala dapat catnya cuma segitu, kelihatannya sedikit mungkin ya gitu ya. Tapi itu sekitar sebenarnya satu tempat itu, satu wadah itu sekitar 30 sampai 40 mili. Terus kalau ada yang nanya, memang cukup buat 2 kanvas, buat 2 lukisan atau 3 lukisan. Balik lagi tergantung kalian bikin lukisan seperti apa. Kalau misalnya kalian pakai, jadi cat yang kita kasih pun sebenarnya termasuknya tuh udah medium sama artist grade, jadi nggak semuanya. Jadi untuk beberapa warna memang udah artist grade. Bedanya apa? Dia punya kekentalan. Ini kental banget, aku giniin aja nggak turun tuh. Gitu. Jadi that's why kita pakai yang seperti ini. Terus kita harus campur lagi, harus dikasih namanya medium, atau kalau nggak ada medium di rumah, acrylic medium, you can also use water. Jadi bisa pakai air untuk campuran warnanya. Nah, kalau misalnya tadi ini aku coba pakai segini untuk 30 kali 40. Jadi yang kalian dapatkan itu udah lebih dari cukup untuk bikin 2 lukisan. Gitu. Itu ya. Jadi depends, tergantung lagi kalau misalnya memang maunya kental-kental terus maunya bertekstur, berarti kan pakai akriliknya jauh lebih banyak. Campurannya apa untuk bikin warna aurora? It's this blue and green. And putih. Oke, kita lihat ya. Oke, kayaknya perlu lebih hijau lagi. Jadi ini kayak feeling-feelingan aja sih. Kayak misalnya dirasa tonnya belum bener, warnanya belum tepat, tinggal tambahin gitu. Kayaknya perlu lagi. Jadi kita mau bikin warna Toscanya tuh agak warm, jadi nanti akan aku kasih kuning sedikit. Aku mau kasih kuning sedikit. Dikit banget kuningnya ya, jadi biar kelihatan tonnya tuh lebih yang kehijauan nyala, bukan untuk bikin warnanya jadi kuningnya jangan sampai banyak banget sampai bikin warnanya jadi hijau lagi gitu. I think it's right. Color hit. Oke, aku udah siapin. Nah, terus sekarang mau siapin backgroundnya dulu. Jadi kita mau pakai warna biru dan biru campur hitam. Jadi biru gelap gitu, navy blue. Buat bagian pinggir-pinggirnya. Selamat malam yang baru join, yang baru bergabung. Cepet-cepet langsung ambil medianya. Grab your, I don't know, watercolor, crayon, atau apapun yang ada di rumah, marker misalnya. Jadi cepet segera ikutannya gitu. Oke, ini aku mau pakai biru dulu.
Langsung aja, jangan pakai ragu. Nah, ini aku mulainya dari tengah ya untuk birunya. Oh, ada yang belum sketsanya? Sketsanya cuma bagian bawah ini tadi. Sama yang garis-garis tinggi ini adalah kayak untuk menentukan tinggi pohonnya aja sih nanti. Biar kebayang. Biasanya malah untuk beberapa suka ketutupan sama cat nanti. Jadi nggak usah terlalu detail sketchnya. Nah, di bagian bawahnya aku mau kasih sedikit yang Tosca tadi. Tapi kita campurin lebih ke blue. Jadi warnanya bisa lebih muda, tapi tetap ada warmnya, ada warm glow-nya. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar biru. Oke, ini aku kasih okay, and this part also blue. Still add lots of blue right here. Jadi masih biru. And this part all blue. Terus habis itu now we are adding navy blue. Jadi navy blue itu adalah warna phthalo blue yang dicampur sama hitam. Warnanya tuh jadi biru tua gitu. So navy blue tuh untuk pinggir-pinggirnya. Usually langit malam kan biasanya warnanya hitam tuh ya. Saat kita kayak bikin waktu supermoon atau galaxy itu biasanya usually we painted the sky in black. Tapi untuk kali ini kenapa akhirnya kita memilih untuk pakai warna biru? Karena nanti saat bikin pohonnya siluetnya kan akan hitam. Jadi kalau backgroundnya hitam, siluetnya hitam, pohonnya nanti cuma jadi hitam aja, nggak kelihatan apa-apa gitu. Jadi we pick navy blue for the sky. As you can see here. Okay, now adding more blue. Okay. Ya, ada kabar gembira since kita sebentar lagi mau keluarin kit untuk watercolor. Yay! Jadi
rejoice people. Mau nggak tahu mungkin I don't know, start minggu depan deh. Start minggu depan bener. Start minggu depan we're gonna have more watercolor session. Jadi untuk minggu depan kita ada 2 acrylic painting dan 2 watercolor atau drawing session gitu. Jadi either watercolor atau drawing gitu. Jadi nggak pakai akrilik. Akriliknya cuma 2 kali dalam seminggu. Jadi kalau yang buat sukanya pakai watercolor atau lagi kepingin belajar watercolor lebih banyak, wow, jadi lebih banyak kesempatan untuk nanya-nanya soal watercolor gitu ya. Oke, nah tadi sisi yang satu sini udah dark blue. Sisi satunya juga gitu, jadi sama kanan kiri. Balance. So, we only add dark blue atau navy blue on the sides. Jadi di bagian sudut sisi ya, 1 dan 2 ini. That's it. Jadi sisanya sama aja ya. Di sini aku tambahin biru lagi. Jadi nanti kita akan add one more layer in the middle. Kenapa? Karena nanti saat taruh auroranya atau nyapuin auroranya itu kita kan mulai ngeblend juga sama backgroundnya. Jadi nanti ada kayak cahaya-cahaya gitu kan pakai putih. Nah tapi untuk supaya bisa nyampurin ke backgroundnya itu, belakangnya juga harus kayak belum kering. But I'm gonna show you that later. Jadi ini kita warnain dulu semua. Pokoknya tenang-tenang. Tapi kalau yang udah, boleh di tengahnya ditambahin sedikit 1 layer lagi. Just add one more layer untuk kasih, just to set the ground actually. Jadi untuk watercolor enthusiast, tunggu ya. Minggu depan juga seru loh. Minggu depan malah lebih susah dari minggu ini. Oke, belum ada jadwalnya juga, tapi kita biasa besok atau hari Minggu baru kita upload jadwal untuk next week. But I'm gonna tell you temanya apa besok. Jadi besok pantengin lagi, besok nonton lagi live-nya, ikutin lagi paintingnya. Oke, kalau besok kita Four Seasons we already have winter, then the last one is spring. Jadi besok bikinnya spring. Betulan hari Sabtu sore-sore. Oh, sorry deh, bukan sore-sore juga, kita malam ya, jam 7 malam habis buka puasa mungkin. Malam mingguan gitu ya, sambil santai-santai. Ini semua yang pacaran mungkin sekarang rasanya kayak LDR gitu kali ya. Jadi nggak bisa ketemu juga biar kata deket rumahnya ya. Tapi teknologi sudah enak sekali. Oke, I think mine is set. Oke, kita tambahin Toskanya.
Nah, buat auroranya, sebenarnya aurora itu kan bentuknya random banget, kayak cacing gitu kan. Tapi you can do whatever you want with this. Kalau misalnya kalian pengen kayak satu gini aja, kayak cuma bikin huruf C, atau kayak bikin jalanan gini, bikin huruf S gitu misalnya, it's really up to you. Atau cuma mau garis aja juga boleh. Sama aja, nggak ada yang salah. Jadi memang dia juga bentuknya macam-macam gitu. Oke, ini aku jadi garis tipis dulu. Tapi serius nih, kalau kalian tinggal daerah Jabodetabek terus udah bosen kopi literan kan banyak ya sekarang, terus lagi nggak pingin cari kopi, you wanna try something else, bisa green tea, Thai tea, atau yang kayak gini nih, yuzu, Yakult, cocok dulu. Dari Mamain, nih kayaknya bisa delivery ke semua Jabodetabek sih, pakai yang kayak delivery service kayak Gojek atau Grab gitu. Boleh banget nih kalau yang bosen kopi, misalnya, atau nggak bisa minum kopi. Nah, terus udah bikin kayak gini, aku mau ambil bristle brush. Jadi bristle brush tuh yang mana? Bristle brush tuh adalah kuas yang bulunya tuh kasar. Ini aku pakai yang ini, bulunya kasar. Terus aku ambil warna putih sedikit, kasihin sedikit warna putih. Di sini, di sini. Okay, and then just like this. Nah, oke, ini menyenangkan. Kita mau bikin si aurora itu terlihat blur-blur gitu ya. Jadi caranya adalah pakai kuas bristle kamu atau kuas bersih kamu, itu kayak ditarik turun, tarik turun, tarik turun. Okay, like this. Up and down, up and down. Kayak bikin ribbon gitu, kayak bikin pita, terus kalian kasih blur ke bawah. Semoga tangan aku yang besar ini tidak menutupi. Ini aku kasih sedikit putih, boleh campur putih atau kuning sedikit, jadi biar warnanya tuh lebih terang. When doing this, pede aja, jadi confident, karena itu yang penting. Kalau nggak nanti kelihatan. Kalau kalian ragu-ragu, goresannya akan terlihat sih. Jadi yang penting jangan ragu-ragu aja. Kalau misalnya kayak kurang ngeblur, you can also like one up and down, up and down. Nih kuasnya yang aku pakai itu kering ya. Jadi kuasnya tuh nggak aku basahin, and clean. Itu pantangan, maaf ya. Gimana dong? Tangannya gede.
Oke. Sebentar, disetting lagi biar kelihatan. Oke, jadi gini, aku kasih sedikit putih-putih di sebelah sini misalnya, di bagian terangnya, or this part right here. Terus habis itu, kayak cuma beginiin aja, naik turun. Jadi, I hope you can see it clearly now. Kelihatan ya kalau sekarang ya, nah gitu. Terus kalau misalnya warnanya kok emang gitu ya kak, gitu nggak ngeblend gitu, jadi kayak ninggalin bekas-bekas yang lebih rough gitu, kasar, it's okay, nggak apa-apa. Kita maunya emang tujuannya ke sana kok, gitu. Kayak ini juga sama di sini sama, di sini juga sedikit gitu. Ya jadi untuk kayak bikin seperti ini, kalian bayangin aja kurang lebih kayak kalian mau auroranya tuh terlihat seperti apa, warnanya apa. Aurora tuh juga banyak loh, ada yang warnanya pure hijau ya, jadi warnanya hijau banget kayak ruby, kayak jade apa sih, giok ya, kayak batu giok gitu, jadi hijau banget gitu. Nah ada juga yang kuning, ada yang kuning banget, ada yang warnanya ungu, ada yang just blue, ada yang cuma putih gitu. Jadi it's really up to you, kalian mau dapetin warna aurora yang seperti apa. Terus kurang lebih kayak mau warna kayak ambience-nya, maunya feel-nya warnanya apa. Aku hari ini maunya kayak Elsa, jadi ya udah biru gitu. Bisa, tapi kalau pakai watercolor beda teknik ya, nggak bisa digini-giniin, hancur kertasnya. Jadi kalau untuk watercolor mungkin bisa ditambahin air gitu ya, biar ngeblur sedikit. Jadi kalau pakai watercolor cuma cukup ditambahin air, terus dibikin ngeblur. Jadi kalian tambahin air dulu, nyerap kan. Jadi wet on wet ya. Udah agak nyerap kertasnya, maksudnya airnya udah agak nyerap ke kertas, terus kalian tambahin misalnya mau warna Tosca atau warna hijau atau kuning di atas bagian yang tadi udah dikasih air itu gitu. Jadi lebih ngeblurnya ya, biarkan dia kayak nyampur sendiri sih, jadi bukan yang kayak gini gitu. Jadi kalau ngeblurin yang kayak buat akrilik emang kayak gini caranya ya, you just need to add white, terus abis itu kayak di sapuin gini doang. Kalau yang ini dengan catatan belakangnya agak setengah kering ya, jadi bukan masih yang basah. Karena kalau basah ntar akan cuma ya udah jadi biru muda lagi aja kalau ditambahin putih. Nih aja nih yang bagian bawah kan ya aku punya jadi berubah jadi biru muda tuh. Jadi kembali lagi, kalau mau belajar painting atau gambar, yang penting tuh latihan, yang penting tuh coba-coba gitu. Jadi berani nyoba dulu, kayak jangan pernah berpikir kalau nggak bakat, jadi kayaknya percuma belajar juga nggak akan bisa. Lah kan nggak pernah nyoba, gimana mau tahu kalian emang bakat di situ apa nggak bisa atau tidak, karena nggak pernah nyoba gitu. Jadi yang penting cobain dulu.
Oke. Oke, sekali lagi. I'm gonna do one more layer. Terus habisnya kita mau siapin warna putih yang encer. Karena habisnya mau nyiprat-nyiprat. Apa belakangan aja ya nyiprat-nyiprat ya? Kayak belakangan aja. Nah, habis ini kita mau bikin warnain bagian bawahnya, salju yang di bawah. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, langsung tanya aja, langsung ditulis saja pertanyaannya di kolom komen. Jadi, salah satu tujuan kita buat live kan juga bukan cuma buat sekedar relaksasi gitu, buat belajar sesuatu. Jadi kalau misalnya emang kalian ngerasa ini jadi satu kesempatan berharga untuk mendapatkan ilmu baru atau ngorek-ngorek, pengen lebih tahu tapi malu nanya, I know that thing. Karena aku juga sama dulu. Jadi aku pengen belajar apa nih gitu. Cuma mau nanya sama yang udah jago kok malu rasanya gitu ya. Nah, jadi jangan pernah malu karena cara kita mendapatkan ilmu tuh bisa dari mana aja gitu. Nah, sama nih dulu aku juga gitu, mau nanya sama yang udah lebih expert aja malu gitu. Mungkin antara malu sama gengsi gitu ya. Nah, tapi kalau nggak gitu ya nggak bisa-bisa gitu kan. Jadi makanya kalau memang ada yang mau ditanyakan, jangan malu gitu ya. Terus juga menurut aku kan ini kita sama-sama belajar dan mulai, mungkin ada yang baru banget karena harus
apa-apa di rumah, terus mulai bosen, terus akhirnya nyari-nyari kerjaan baru, nyari-nyari hobi baru. Jadi bener-bener baru terjun nih gitu kan ya, kayak baru mulai painting, baru mengenal oh painting tuh kayak gini, bahan-bahannya tuh seperti ini, barang-barangnya tuh ada apa aja, medianya gitu. Jadi kalau untuk yang baru apalagi, jadi jangan sungkan untuk nanya gitu. Karena kalau kalian nggak nanya, aku juga nggak tahu mau kasih tips apa gitu kan misalnya. Ya apa? Kalau auroranya gagal, coba lagi dong. Jadi kalau misalnya ngerasa tidak sesuai ekspektasi, terus ngerasa, aduh kayaknya gagal yang ini, gimana? Kan tadi udah tahu ya kenapa bisa gagal gitu. Jadi misalnya kayak kalian udah ngerti kayak which part yang bikin si auroranya itu gagal gitu. Misalnya it doesn't look great atau kayak bentuknya nggak bagus apa. Jadi mungkin bisa coba lagi, ulang lagi. Bisa kalau misalnya sorry, ini tadi siapa? Asadekon ini pakai apa, watercolor ya kamu ya? Kalau kamu pakai watercolor, boleh coba lagi, ya. Jadi karena susah, watercolor kan nggak bisa kalau udah salah ya udah nggak bisa ditimpa ya, nggak bisa diapa-apain. Nah tapi kalau kamu pakai acrylic paint, kamu bisa tunggu sampai dia agak kering, terus kamu kasih lagi birunya tadi, biru langitnya, warna langitnya, terus kamu bikin lagi. Jadi cobain lagi gitu, okay? But it's okay. Kan experience kan adalah guru terbaik. Jadi kalau misalnya gagal sekali ya berarti next time harusnya udah tahu gimana cara bikinnya supaya nggak gagal lagi gitu ya. Cobain aja memang, tapi practice makes perfect lah. Jadi memang harus sering-sering nyobain jadi tahu. But it's okay. Menurut aku sih nggak ada yang gagal ya. Kalau namanya baru belajar, kamu pasti bisa petik sesuatu dari kegagalan itulah. Jadi misalnya kayak tadi kayaknya salahnya di mana ya gitu. Ya, you still learn something from there. Jadi it's okay. Diterusin aja dulu. Mungkin kalau belum jadi terus terlalu terpaku sama mungkin contohnya punya aku di sini, jadi kayak rasanya gagal padahal mungkin enggak gitu. Jadi gimana kalau diteruskan? Saran aku sih coba diterusin dulu sampai nanti kita kelar bikin pohonnya semua. Maybe you can see the difference. Oke. Tapi kalau mau diulang lagi berarti tunggu kering nanti bisa dipakai lagi kok kanvasnya gitu. Jadi bisa ditimpain warnanya. I think I should stop here. Kayaknya kalau aku tambahin lagi makin ngaco nih bentuk aurora ya. Semangat, kamu pasti bisa. Jangan putus asa. Aku bikin brushnya, sapuan brushnya itu cuma kayak atas bawah, dan untuk bagian auroranya, let's say misalnya aku ditambahin di sini. Ya agak susah sih, gimana dong. Jadi gini, saya seperti ini, gitu ya. Terus kamu tarik ke bawah. Nih ya, supaya nggak ketutupan lagi. Nih, jadi ditarik ke bawah.
Nih ya, di sini taruh lagi putih. Terus tadi aku habis dari ambil putih. Terus aku tarik ke bawah putihnya. Jadi just like this. Habis ini kita mau bikin putih yang agak cair. Dan sorry deng, snow dulu. Jadi bagian bawahnya kita mau warnain putih, snownya sini. Terus habis itu nanti kita mau kasih pohon dulu kali ya, baru nanti terakhir ciprat-ciprat. Kan ceritanya kan snow is falling. Oke. Mau kasih warna putih dulu semuanya. Tapi karena aku pakai kuas bekas warna biru tadi, jadi dia udah langsung kayak agak kebiruan gitu warnanya. That's fine. Kalau kalian mau warna frosty blue, itu juga bisa. Jadi birunya dikit banget, sisanya tuh putih. Hello, welcome everyone yang baru bergabung pun juga. If you're new to our Insta Live painting, just wanna say hello and welcome. Jadi, buat yang mungkin baru bergabung, hari ini temanya winter. So this week we have a 4 seasons theme. Jadi kemarin udah autumn. Hari Selasanya bikin summer, Pina, the pineapple one. Nah, and today we have winter. Jadi besok apa coba? Jadi besok kasih acrylic painting juga. Alright, nah ini kan udah nih warna putih. Terus aku mau kasih sedikit warna Tosca. Dikit-dikit aja di gundukan-gundukan itu. Di sini juga. Hari ini gampang ya, harusnya tidak terlalu sulit nih. Oke. Maybe this part too. Jadi kasih sedikit kayak lengkungan. Ini lebih tinggi gundukan saljunya, itu ada cekungan di situ. Jadi ini termasuk shadow sebenarnya, tapi shadownya masih nyambung tone warnanya sama warna aslinya gitu. Jadi tidak semua selalu shadow itu warnanya hitam dan putih gitu. Dia cuma kayak yang namanya shadow itu selalu hues-nya dari warna dasarnya
itu terus digelapin gitu, digelapinnya berapa level misalnya, itu shadow gitu. Jadi tapi kalau misalnya mau shadownya gelap, contohnya ini kan malam nih, jadi otomatis shadowsnya mungkin agak ke abu-abu yang biru gitu loh, jadi kayak French gray gitu bisa, tapi nanti ya. Jadi itu belakangan aja, tunggu agak setengah kering ininya. Too much blue. Oke, terus nah ini kan kayak tadi aku taruh biru, ternyata kebanyakan birunya. Ya udah tinggal tambahin putihnya gitu. Jadi accidents happen all the time, improvise. Oke. Nah, abis ini kita mau bikin pohonnya. Untuk pohon sendiri, sebenarnya aku personally nggak akan suka kalau siluet tuh cuma warna hitam aja sebenarnya. Untuk sesuatu yang kayak pohon ini kan sebenarnya warnanya hijau gitu kan. Cuma karena gelap, jadinya tuh hijaunya gelap banget gitu. Nah, jadi kalau kalian mau bikin siluet pun jangan cuma hitam aja. Jadi hitamnya boleh ditambahin hijau. Jadi sebenarnya kayak warnanya tuh is really dark green gitu, jadi deep dark green, itu campuran warna hijau dan hitam. Karena kita nggak terlalu pakai buat yang lain, hitamnya kita nggak akan pakai buat yang lain, jadi di sini aku mau langsung campur aja si hijaunya ke hitam. Basahin dulu, terus the other way bisa juga, kita udah nggak pakai lagi hijaunya, jadi bisa dicampur di sini atau dicampur di sini. Kayaknya dibagi dua aja deh, it's too much. Oke. Pokoknya aku maunya tetap warnanya tuh tetap ada tone greennya walaupun warnanya hitam gitu. Jadi kayak tadi bikin dark blue, jadi kita campur warnanya hitam sama hijau. Warna hijau apapun yang kalian pakai sih, nggak apa-apa, sama aja. Jadi we mix it with green and black untuk dapetin warna deep green. Nah, aku suka kalau agak buat balik lagi ke konsistensi cat kalian ya. Jadi kalau udah encer mungkin jangan terlalu banyak air. Tapi tadi kan punya aku kental banget, jadi aku sukanya tuh kalau buat bikin pohon, aku suka yang enak ditarik-tarik. Jadi which is berarti harus ditambahin air agak gak banyak-banyak amat juga sih, mungkin tadi kayak berapa tetes gitu. Jadi konsistensinya agak encer, udah lebih enak, udah lebih light fast, tapi nggak netes tuh, no drip. Oke. Sekarang kita mau dari kayaknya aku mau start dari sebelah sini dulu sih, karena aku duduk di sebelah kiri, jadi kan ngarahnya ke sini, biar yang sebelah, kalau dari sini ke sana nanti takutnya kena gitu. Oke, cara bikinnya gimana? Straight up.
Oke, taruh yang pendek satu, taruh yang agak tinggi satu. Shorter one, taller one. Terus yang pendek-pendek. Oke, ini. Jadi sebenarnya yang benar adalah dari ini terus ke kanan, kiri, kanan, kiri. Makin ke bawah, makin lebar-lebar arahnya. Jadi makin ke bawah makin melebar. Ini juga sama, kanan, kiri, kanan, kiri. Iya, pokoknya pohonnya tingginya bebas dan dikombinasiin aja. Pokoknya kan ya sebelah kanan kiri itu kan arahnya tuh deket banget ke kita, makin ke tengah itu makin menjauh. Jadi berarti yang di tengah ini pohonnya tuh pendek-pendek gitu. Oh, kenapa dia ngegas?
Yuk, terusin. Tap, tap, tap. Just tap. Tap until you make it. Oke. Ini aku mau kasih pohon yang just a regular tree without the leaves. Satu. Ini mau kasih ini pepohonan, batang-batangnya aja. Kita kan nih hutan. Jadi nggak kelihatan pohonnya ada di belakangnya. Terus, okay, this is the small one. Terus di sini juga. Jadi aku sisain tengahnya dulu. Jadi nggak aku isi dulu tengahnya. Soalnya nanti warnanya beda. Buat yang di tengah, nanti warna green atau warna dark greennya ini mau aku tambahin air sedikit. Jadi agak soft gitu warnanya untuk yang pohon di tengah. So I'm just gonna leave that for a bit now. Ini nggak aku apa-apain bagian tengahnya. Okay, let's make a bigger one here. Kanan kiri tap 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 sampai makin ke bawah makin lebar gitu arahnya, jaraknya deh, bukan arah. Okay, let's skip that thing. Just tap left and right, yeah. Okay, terus gonna do this one and then bigger one here, taller one here, smaller one, terus satu yang tinggi miring. Nah, kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Oh, why is it so dark suddenly? Pop, pop, pop. Just tap. Tap, 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 tap.
Oke. Kalau nggak ada yang nanya berarti lagi pada sibuk semua nih ya. Ngerjakan berarti ngerti ya. Jadi bikinnya kayak apa gitu. Ya kalau nggak sampai nggak ada yang nanya, aku consider sukses. Semua pasti berarti bisa. Oke. So you're just gonna tap 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 tap. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Alright, my last big tree. Jadi sebenarnya kayak gini kan konsisten ya. Jadi kalian cuma tap 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 gitu. Warnanya juga warna adem-adem gini. Ini tuh bisa jadi salah satu kayak something therapeutic gitu. Jadi kalau misalnya kalian capek belajar atau kuliah atau kerja dari rumah gitu kan, bosan gitu. Nah, jadi saat kalian lihat warna kayak gini, itu juga bikin matanya tuh seger lagi. Dan juga kalau misalnya kayak di apa sih motion yang seperti ini, kayak pattern kan, pengulangan gitu, itu tuh juga kayak kalau kali sebenarnya efeknya tuh kurang lebih sama kalau kayak kita nontonnya yang ASMR gitu. Jadi calming gitu, karena pengulangan, ngulang gitu. Jadi kalau misalnya lagi capek atau bosen di rumah, you should really try to draw something atau paint something. Walaupun sampai yang kayak drawing yang cuma coret-coret gitu ya, ngusel-ngusel di kertas aja pakai pensil, itu termasuk salah satu terapi sih. Jadi boleh dicoba tuh buat yang kepingin menghilangkan penat gitu ya, kayak stres gitu atau kebosanan, to kill boredom. Boleh banget coba ya. Ini untuk bikin bagian pohon-pohon yang kecil-kecil di tengah ini. Maybe one more. Oke. Gitu, yang di tengah ini kecil aja. Nah, kalau dan karena dia lebih banyak airnya, jadi nanti saat dia kering, warnanya tuh akan lebih nyatu sama backgroundnya, jadi lebih tipis, lebih transparan gitu. Tapi tetap ada warnanya, cuma agak lebih ngeblur aja, transparan gitu, karena ngeblend sama backgroundnya. Jadi kalau ada yang bingung gimana cara bikin transparan padahal pakai akrilik bukan watercolor gitu, bisa dong, apa yang nggak bisa gitu. Cuma caranya gimana, itu yang kita harus cari tahu. Oke. After this, kita mau splatter, yay. Jadi kalau kalian sudah selesai, you can make some white paint with lots of water. Jadi kita mau bikin campuran untuk splatter nanti. Kenapa splatter? Kan ceritanya falling snow. Jadi saljunya berhamburan, berjatuhan, hujan salju gitu ya. Jadi nanti tapi kita akan tetap tambahin. Jadi ada untuk kayak salju yang di atas pohon is gonna be plain white. Jadi benar-benar tebel warna putih. Itu untuk yang salju di atas pohon. Tapi sisanya nanti kita akan kasih warna kayak di langitnya itu nanti splatter. Jadi alus-alus banget gitu. Oke, ini aku mau kasih sedikit warna hijau yang transparan untuk belakangnya. And then we can just leave it like that. I'm going to mix lots of water with white now. Terus nanti pas splatter pakai apa? Aku pakai bristle brush, so I'm gonna use bristle brush to
splat untuk jadi kayak di flake gitu kuasnya, nanti bisa jadi kayak bintik-bintik kecil putih. Terus nanti kita tambahin beberapa bintik-bintik kecil putih. Oke, ini aku udah bikin mixture white with lots of water here. Jadi dia encer banget tuh, kelihatan nggak nih ya? Seencer apa ya, konsistensinya tuh kayak karamel gitulah. Jadi bukan yang padat banget juga, tapi nggak sampai yang terlalu netes-netes juga. Pokoknya ingat, semakin banyak air, warnanya akan semakin transparan. Oke. Kalau sudah siap, yuk kita mau mulai bikin. Seperti yang sebelum-sebelumnya, jadi kalau yang udah sering ikut mungkin udah tahu ya. Atau udah sering ngelukis sendiri, you probably already know. Aku pakai bristle brush. Bristle brush itu adalah kuas yang ininya kasar, bulunya tuh bristle, kasar. Warnanya putih biasanya. Kenapa pakai itu? Karena dia tuh lebih kayak renggang-renggang gitu. Jadi kayak waktu dicipratin itu lebih gampang gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, terus kalian punya yang kayak gini, yang kayak synthetic hair nylon gitu misalnya, itu kan halus banget, tapi tetap masih bisa kok, cuma agak lebih effort aja gitu ya. Oh halo Ili, Miss lagi gambar aurora over ini Northern Lights bilangnya. Jadi auroranya di atas hutan yang bersalju di Finland gitu. Kita lagi mau gambar salju. Oke, so flicknya ada dua macam caranya. Pertama, aku contoh pakai yang gede. Jadi ini bagian atasnya kalian ditoel-toel kayak gini, pakai jempol, pegang terus toel-toel pakai jempol, kayak diginiin. Bisa begitu, atau you can also use this way. Jadi dipegang satu tangannya lagi toel-toel ujungnya, bristle-nya. Jadi kayak di flick. Trut gitu. Terserah yang mana. Tapi aku nggak suggest cipratin kayak gini. Kayak gitu jadinya pasti kayak segaris gitu. Ya, maksudnya titik-titik tapi splatter yang segaris gitu, ada polanya per garis. Gitu. Nggak random. Tapi kalau emang itu yang mau kalian kayaknya efek seperti itu yang mau kalian raih gitu ya, mau itu dicapai seperti itu, pengennya kayak gitu ya silakan. Oke, ini aku mulai ya. Jadi kita flick. Nah kalau diginiin tuh titiknya tuh emang lebih halus-halus gitu, lebih random, dan ada yang halus, ada yang tebal. Gitu. I kinda like it this way. Oke. Jadi tinggal di toel pakai jempol. Ke semua permukaan. Makanya ini kan berantakan banget ya. Jadi ingat di belakangnya kalau bisa jangan ada barang berharga yang memang kalau kena cat sayang gitu. Soalnya betul. Wow. Ini Ili apa mamanya? Aduh, kayaknya mami nih. Ya, lagi gambar Aurora Borealis. Susah banget namanya. Tuh langsung kayak snowstorm, banyak banget snownya. Oke, tapi ini belum selesai. Kita akan tambahin tumpukan salju di atas daun-daun atau di atas pohon-pohonnya. Nah, jadi untuk yang itu aku saranin pakai yang kuas kecil.
kuas kecil, jadi aku mau pakai yang round. Sorry, no, this is not round, point. Jadi ya round juga sih, tapi kecil point. Jadi ini nomornya 6. Nomornya 6, terus mau pakai warna putih aja, tok. Jadi jangan dicampur-campur. I'm gonna use white, terus white-nya agak kental. Jadi aku nggak kasih air tetap, tapi nggak banyak. Jadi beda sama yang tadi. Tadi kan airnya banyak banget gitu, nah ini enggak. Oke, nah gimana caranya untuk dapetin efek-efek kayak salju yang bertumpuk di atas dedaunannya? Jadi sebenarnya gampang, bayangin aja. Ini kan daunnya tuh kayak tangga ya, daun cemara atau pinus itu kan kayak tangga berundak-undak gitu. Jadi yang kena salju itu udah pasti kayak bagian-bagian luar yang nggak ketutupan sama bagian atasnya gitu. Jadi dari atas itu, oh ini Ili, wow, good job Ili. Oke, nah dari bagian atasnya itu boleh dikasih salju juga tutupinnya. So, kayak gini. Jadi bagian hitam-hitam tadi tuh. Jadi random aja, nggak usah semua diputihin. Capek juga gitu. Jadi kayak gini-gini aja. Nah, si bagian salju-saljunya ini juga sebenarnya helping the trees to look better. Jadi kelihatan kayak, oh ini pohon yang ini pohon yang di belakangnya, ini pohon yang mana gitu. Jadi dia kayak semacam kasih highlight. Jadi kalian nggak perlu kayak kasih outline. You can still see the object gitu, karena walaupun warnanya semua sama jadi kayak nyatu, tapi dari highlight ini bisa ngebedain kayak, oh ini objek yang ini objek yang di belakangnya, ini lebih pendek gitu. Jadi nggak cuma kelihatan kayak just one big block of silhouette gitu loh. Ada depth-nya. Oke, tadi kan aku ada bikin satu pohon yang just a regular tree, cuma kayak ranting-ranting. Nah itu aku mau kasihin bagian, jadi bayanginnya adalah kayak misalnya ini ranting, berarti di sini saljunya numpuk. Jadi kita kasih bagian atasnya aja.
Nah, gitu-gitu aja. Jadi nggak susah. Oke. Satu lagi, trace-nya sama. Jadi nggak semuanya kita putihin ya. Jadi cuma kayak tetap harus kelihatan hijaunya gitu. Jadi cuma kanan kiri, just some part of it. Tante Jenny ikutan ngelukis nggak nih yang kali ini? Jangan lupa di-share ya hasil karyanya, Tante. Oke, ini juga sama, kecil. And then I have this big one here. Oke. Oke, jadi yang kalau sudah ketinggalan mungkin kayak tutorial painting yang lalu-lalu dan pingin coba, masih pengen coba ikutan, bisa langsung ke YouTube-nya Kala ya. Jadi just click on nggak usah susah-susah, klik dari profile, ada linknya kan. Nah terus bisa dari link itu kalian bisa mau belanja atau mau lihat YouTube-nya Kala. Nah kalau udah masuk jangan lupa untuk subscribe. Jadi
nggak ketinggalan untuk painting berikutnya. Kalau yang beberapa kan, jadi kita masih ngutang banyak juga nih untuk dimasukin diupload ke YouTube. Jadi yang kemarin-kemarin sudah lewat, sudah lalu, tapi belum selesai diedit dan diupload ke YouTube. Jadi kalau misalnya pasti ada yang nungguin yang mana gitu ya, which one you want, bisa silakan langsung lihatnya dari YouTube Kala, dan kalau kamu subscribe kan langsung dapat notifnya kalau kita udah upload yang baru gitu. Jadi jangan lupa untuk di subscribe ya. Dan juga I suppose everyone already, kalau yang udah masuk ke live Kala mungkin udah follow Kala ya. Jadi kalau yang belum silakan di follow Instagramnya. Mungkin yang lagi bermain-main terus ketemu apa ini, ngapain nih gitu ya. Okay, I still got one more. Oke, nih dikit lagi sebelah sini mungkin. Jeblut gitu ya, maksudnya kayak ada bagian yang gepengnya. Jadi bisa juga pakai belakangnya kuas. Jadi gini. Nah, gitu ya. Tuh. Oke.
Nah, kalau yang hari ini ketinggalan, besok kita masih ada painting, tapi beda tema. Jadi, kalau pengen coba ikutan, langsung live, bisa sambil ngobrol sama yang ikutan semua bergabung di sini. Jadi bisa sambil interaksi sama sesama painter gitu ya. Jadi, besok jangan lupa jam 7 malam. 7 malam besok ada lagi, tapi besok temanya tuh spring, karena ini sudah winter. Hari ini kita udah bikin winter, jadi besok kita bikin yang springnya. Sebentar lagi aku akan kasih lihat sampelnya yang dibikin besok tuh apa. Tapi don't worry, nanti juga kita akan tetap ngepost posternya. Jadi jangan lupa di like. Kalau memang seumpamanya menarik, jangan lupa juga untuk di share, dibagiin ke teman-teman yang kayak kayaknya si A suka painting nih, kasih lihat aja gitu. Jadi untuk semua kelas Insta Live ini semua sebenarnya free gitu kan. Jadi kalian juga bisa ikutan menggunakan kayak di rumah adanya apa medianya, boleh dipakai, cobain gitu kan. We understand gitu, nggak juga harus beli. Tapi kalau misalnya emang nggak punya, terus pengen punya dan pengen cobain beli dan bingung harus beli yang kayak apa, bisa langsung coba belinya tuh starter kit dari Kala dulu gitu. Jadi starter kit tuh isinya apa? Dapat kanvas, dapat 1 set kuas, dapat 1 set akrilik 6 warna sekitar 30-40 mili akrilik paintnya, terus juga sama palet, dapat palet juga. Nah, untuk easel itu kita additional. Jadi kalau misalnya kalian mau beli easel, bisa langsung misalnya di Shopee atau di Tokopedia, bisa langsung tambahin aja nih add easel gitu ya. Nah, ini udah aku tambahin snow yang besar-besarnya, yang gendut-gendut satu-satu. Jadi udah berasa dingin belum nih? Nah, kalau kayak ini belum terasa dingin, boleh ditambahin snow-nya. It's really up to you. Jadi ini kan artwork kalian, jadi bikin se-fun yang kalian mau. Terus stylenya juga bisa ngikutin style kalian sendiri. Terus juga misalnya mau ditambahin apa, silakan gitu ya. Hashtag Kala di rumah aja. Kalian juga loh kalau udah selesai bikin artwork, jangan lupa ditandatanganin desain artworknya. Boleh dikasih kayak tahun berapa gitu. Siapa tahu ya kan? Siapa tahu gitu. Jadi kayak tiba-tiba nanti jadi masterpiece bisa dijual. Who knows? Right? Jadi hari ini sudah selesai deh kita